wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa syukurillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, momentum kultum pada siang hari ini insyaallah kita akan bercerita tentang tetangga seperti saudara. Masyaallah muslimin yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah SAW tentunya kita sering mendengar salah satu hadis yang sangat populer dan sahih. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masyaallah muslimin, hadis ini sebenarnya menegaskan kepada kita tentang kesempurnaan iman seseorang itu erat kaitannya dengan amal sosialnya. Bukan hanya ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagaimana amal sosial, karena iman bukan hanya perkara ibadah, sholat, puasa atau zakat, tetapi bagaimana kita juga dapat memperlakukan saudara-saudara kita atau orang-orang yang di sekitar kita bagaikan saudara kandung sendiri. Maka ini menjadi penting. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa kata Rasulullah, mencintai saudara itu adalah bagian dari kebaikan. Ya, mencintai itu mungkin bagian dari yang mungkin sebagian orang agak aneh mendengarnya. Ya. Nah, hakikatnya mencintai seseorang itu adalah kita memberikan rasa perhatian, empati kepada saudara-saudara kita. Nah, dari itulah nanti akan timbul yang namanya keselamatan. Karena kalau kita cinta pada saudara kita, kita akan memberikan rasa nyaman dan juga keselamatan, sehingga akan melahirkan yang namanya keberkahan dan kebahagiaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai bahagia, tentu juga kita akan ikut bahagia. Maka ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini intinya adalah kita harus saling menyayangi, menghormati orang lain, dan kemudian juga jangan sampai kita menyulitkan. Karena pada hakikatnya ketika kita memudahkan orang lain, ya, itu sejatinya kita sedang memudahkan diri kita. Ya, dan kemudian juga hendaklah kita bersama-sama yang mendoakan dan mendukung dari saudara-saudara kita untuk mencapai kesuksesannya. Kesuksesan dari saudara-saudara kita juga itu merupakan kebahagiaan yang dapat kita rasakan. Tapi kalau ada orang yang dia itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, berarti dia tidak termasuk orang yang beriman atau orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah bagaimana kita ya menjadikan tetangga itu bagaikan saudara. Nah, inilah bahagianya nih kalau kita Bapak Ibu, saudara-saudara para jamaah, kalau ada di antara kita yang memiliki tetangga udah
bagaikan saudara, ini luar biasa. Berarti Anda itu adalah orang yang istimewa, Anda adalah orang yang baik. Tetapi kalau ada di antara kita ya yang tidak bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dan ketentraman kepada tetangganya, apakah itu tetangga kita di rumah, di lingkungan, dan termasuk juga tetangga kita di dunia kerja. Karena itulah Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, bersumpah demi Allah, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Qila man ya Rasulullah, man ya Rasulullah. Sahabat bertanya karena Rasulullah itu sampai 3 kali mengatakan ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat heran, jamaah yang berbahagia. Siapa dia ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Kata Rasulullah apa? Yaitu adalah orang yang tidak beriman tadi, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti kata Rasulullah, tetangga yang resek, tetangga yang usil, tetangga yang tidak bisa memberikan kenyamanan, keamanan bagi orang yang ada di sekitarnya. Sekarang coba kita lihat kiri kanan depan belakang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita sudahkah berbuat baik kepada tetangga, atau mungkin sebaliknya tetangga selalu berbuat jahat kepada kita? Ya, karena saya juga punya pengalaman. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah bersyukur banget karena tetangga saya juga adalah tetangga yang baik. Dia juga seorang ustaz. Tetapi sebelumnya saya sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetangga yang resek, yang usil. Setiap hari geber-geber mobilnya, ya, kemudian parkir sembarangan. Belum lagi nanti ngerokok. Belum lagi dia karaokean. Nauzubillah. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengganggu dan tidak memberikan kenyamanan kepada kita. Maka orang seperti ini tidak beriman. Memang iya, seperti ini tidak akan beriman. Orang yang beriman pasti dia akan merasa perhatian dan merasa tidak nyaman ketika dia tidak memberikan kenyamanan kepada tetangganya. Maka daripada itulah bahwa iqah kata Nabi itu adalah mencakup segala bentuk perbuatan yang menyakitkan, merugikan, atau membuat tetangga yang tidak nyaman, sehingga bisa jadi pindah itu tetangga. Ya, bisa jadi pindah itu. Baik tetangga kita di rumah Pak Faru ya, maupun tetangga kita di dunia kerja, bisa pindah, bisa resign. Ya, apalagi kalau punya tetangga yang dikit-dikit gua deportasi loh gitu ya. Ini bahaya sekali. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata kasar atau menyebarkan gosip. Nah, kadang-kadang kan kita sering gitu ya, ngumpul bersama tetangga yang lainnya, suka ngomongin tetangga kita. Kalau ngomongin kebaikannya itu tidak masalah. Tetapi kalau kita mau ngomongin kejelekannya, maka ini adalah suatu masalah. Kemudian juga membuat kebisingan yang berlebihan. Mungkin parkir sembarangan, atau mungkin ada sebagian tetangga yang menyulitkan orang, tidak boleh parkir di depan rumahnya, padahal lapangannya luas, pekarangannya luas, tamannya luas, pinggir jalan luas, tetapi mereka ya tidak ingin ya lahannya, atau mungkin pekarangannya, atau mungkin area yang ada di lingkungan rumahnya itu tidak ingin digunakan oleh fasilitas umum. Ini adalah merupakan orang-orang yang identik tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya kita ya jangan sampai tidak peduli dengan kesulitan tetangga kita. Ya, karena tetangga itu Bapak Ibu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tiap hari pada waktu itu dia kenal, dia tahu, dan dia melihat kita. Jangan sampai kita tidak menjalin tali silaturahim. Ya, menyapa dengan salam, ya, membantu ya kebutuhannya,
menjaga perasaannya, berbagi makan, rezeki, Masya Allah. Ini indah sekali tetangga itu. Makanya apalagi kita sebagai orang perantau, ya, kita di kampung kita tinggalkan saudara kita, maka kita di rantau mendapatkan saudara. Di kampung kita tinggalkan tetangga kita, di rantau kita juga mendapatkan tetangga. Dan tetangga itulah orang yang pertama yang akan memperhatikan dan bahkan mungkin akan membantu kita di saat-saat sulit kita nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama ya menjaga ya hak-hak bertetangga, dan kemudian jangan sampai kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Seandainya kita punya kesalahan, kekeliruan atau kekurangan, maka kita segeralah meminta maaf kepada saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Demikian saja para jemaah yang berbahagia, terutama di bulan Ramadan ini, mari kita kembali jalin kekerabatan, silaturahim dengan tetangga, kita berkunjung, ya, saling memberi rezeki, memberi makanan, jangan sampai kita makan enak, ya kan, bau rendangnya kemana-mana, tetapi tetangga ya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya baunya saja. Demikian saja, terima kasih. Nasrullah wa fatun qarib.